Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dalam episod kali ini insyaAllah kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari para jamaah berkenaan dengan pernyataan dari salah satu para mubalik yang ada di Kota Batam, di mana di dalam penyampaiannya, di dalam ceramahnya beliau menyampaikan bahwa perbedaannya majelis kita dengan majelis yang lainnya adalah di mana majelis kita tidak disebutkan dengan adanya kegiatan zikir, dengan adanya kegiatan zikir, solawatan dan amaliyah-amaliyah yang lainnya. Jadi majelis kita tidak disibukkan dengan adanya kegiatan zikir, solawatan dan amaliyah-amaliyah yang lainnya. Jadi begitulah kira-kira redaksi penyampaian yang beliau sampaikan. Dan juga dalam penyampaiannya juga beliau tidak menafikan bahwa beliau sendiri atau majelis tersebut juga berbuat. Artinya beliau mengatakan bahwa bukannya kita tidak berbuat, artinya juga beliau melakukan, baik itu zikir, solawat atau amaliyah-amaliyah yang lainnya. Maka yang perlu kita garis bawahi teman-teman, apakah pernyataan semacam ini, ya, pernyataan-pernyataan semacam ini itu bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis itu sendiri atau tidak, ya? Apakah pernyataan-pernyataan semacam ini itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ataukah pernyataan-pernyataan semacam ini itu tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis? Maka dalam kesempatan ini akan kita coba bahas, kita kupas secara tuntas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh para jamaah dan seluruh yang melihat tayangan ini. Baik, di hadapan kita nih teman-teman ada kitab Sirus Salikin, di mana pada halaman 183 itu menerangkan tentang al-babus samin fil adzkar. Jadi bab yang ke-8, ya, bab yang ke-8 itu menerangkan tentang permasalahan zikir, tentang masalah zikir. Di dalamnya ada satu ayat Al-Quran, satu firman Allah di dalam Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaitumus shalah, apabila kamu selesai mengerjakan salat, apabila kamu telah selesai daripada melaksanakan salat, fadhkurullah, maka ingatlah olehmu akan Allah. Ini perintah dari Allah kepada kita untuk kita mengingat Allah. Dalam keadaan bagaimana? Qiyaman, dalam keadaan berdiri, dalam hal keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam hal keadaan duduk, wa ala junubikum, atau dan di dalam keadaan kita berbaring. Nah, kemudian ayat ini dijelaskan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mentafsirkan ayat ini ai bil laili wan nahar, artinya pada malam dan siang, fil barri wal bahri, di darat dan di darat dan di laut, atau di dalam keadaan kita berada di daratan atau di dalam keadaan kita berada di lautan, wasafar, atau dalam keadaan kita berada dalam perjalanan, dalam safar, wal ghani, atau dalam hal keadaan kita berada dalam keadaan kaya, ya, wal fakir, atau dalam keadaan miskin, lagi enggak punya duit, lagi tak punya uang, wal marid, atau dalam keadaan sakit, ya, wasihah, dan dalam keadaan sehat. Kita diperintahkan untuk senantiasa mulazamah dengan zikrullah ta'ala, dengan mengingat Allah Ta'ala. Jadi contohnya begini teman-teman, ada orang mau tidur pegang HP, ke kamar mandi pegang HP, di ruang tamu
lagi dengan keluarga pegang HP, lagi mau makan pegang HP, di pasar pegang HP, di majelis duduk pegang HP, bersama guru-guru kita pegang HP, ya. Lagi berbicara dengan orang, lagi berkomunikasi dengan orang pegang HP. Nah, jadi dengan demikian, apabila situasi kondisi yang demikian, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang demikian bahwa merupakan orang-orang yang disibukkan dengan HP. Artinya mereka ini merupakan orang yang disibukkan dengan HP, ya. Paham? Dapat disimpulkan bahwa inilah merupakan contoh di mana Allah Ta'ala memberikan perintah kepada kita untuk kita senantiasa sibuk, diri kita sibuk dengan zikrullah Ta'ala. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa mengingat Allah Ta'ala dalam keadaan dan dalam situasi atau kondisi apapun. Jadi kita diperintah untuk senantiasa mengingat Allah Ta'ala dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam pernyataannya beliau menyampaikan bahwa beliau bukannya tidak berbuat, artinya memang beliau melakukannya, artinya beliau berzikir, beliau bersolawat, ya kan, solawatan atau amalia-amalia yang lainnya beliau buat. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa di mana di dalam pernyataannya yang bertentangan dengan nas Al-Quran, ya, dengan nas daripada Al-Quran adalah di mana pada pernyataan bahwa majelis kita tidak disibukkan dengan adanya kegiatan zikir dan salawatan atau amalia-amalia yang lainnya. Jadi perlu kita garis bawahi teman-teman, letak bertabrakannya pernyataan beliau itu dengan nas Al-Quran dan hadis itu bukan pada beliau buat tak buatnya. Beliau sudah jelas bahwa beliau berbuat, artinya beliau melakukannya, beliau berzikir, beliau bersalawat, atau beliau melakukan amalia-amalia yang lainnya. Akan tetapi bertabrakannya pernyataan beliau itu dengan nas Al-Quran dan hadis, perlu kita garis bawahi adalah pada pernyataan beliau, pada kalimat yang beliau sampaikan itu bahwa kita tidak disibukkan dengan adanya kegiatan zikir, ya, bahwa kita tidak disibukkan dengan zikir, ya. Redaksinya kira-kira begitu. Sehingga apabila redaksinya semacam ini tentunya bertentangan, bertabrakan, ya, dengan nas daripada yang baru kita bacakan tadi. Artinya ini jelas-jelas bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis itu sendiri. Maka oleh karenanya pernyataan-pernyataan yang semacam ini tentunya sangat merugikan kita, terutama kita kami yang mengasuh majelis zikir at-taubah, memang di mana kita menggalakkan masyarakat, menggalakkan seluruh para jamaah untuk mulazamah, ya, dengan melaksanakan kegiatan zikrullah Ta'ala sebagaimana perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan perintah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang beliau sampaikan. Jadi dengan demikian kami dalam kesempatan ini sangat mengharapkan kepada saudara untuk kiranya tidak lagi menyampaikan pernyataan-pernyataan semacam ini, apalagi pernyataan-pernyataan yang bertentangan, bertabrakan dengan nas Al-Quran dan hadis, yang tentunya sangat merugikan seluruh kaum muslimin muslimat dan juga bisa dapat menyesatkan jamaah-jamaah atau kaum muslimin muslimat yang menerima pernyataan-pernyataan semacam ini. Maka mudah-mudahan bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.